Shalom saudaraku. Hari ini kita akan merenungkan sebuah firman yang terambil dalam Bilangan pasal yang ke-20. Bilangan pasal 20 ayat yang ke-2 sampai 13 menceritakan sebuah kisah tentang ketika bangsa Israel ada di sebuah padang gurun dan mereka kehausan karena tidak ada air. Di tengah kondisi tidak ada air, maka mereka datang kepada Musa dan Harun dan memberontak. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Bahkan mereka mengatakan, "Kenapa kamu membawa kami keluar dari Mesir hanya untuk supaya kami mati? Kehausan, tidak ada air di padang belantara ini. Kenapa kamu membawa kami keluar dari Mesir? Padahal di sini tidak ada air untuk diminum sama sekali." Dan di tengah pemberontakan dan sungut-sungut bangsa itu, maka Musa dan Harun datang ke kemah pertemuan. Dan ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu, Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Sebuah peristiwa yang mengingatkan kita akan kejatuhan Musa yang akhirnya membawa dia untuk tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Sebuah kejatuhan yang menjadi peringatan bagi banyak pemimpin-pemimpin. Dan tentu saja kita tidak perlu heran ketika melihat kejatuhan para pemimpin-pemimpin, karena mereka pun juga adalah manusia yang bisa jatuh dalam dosa. Dan sekali lagi ini menjadi sebuah peringatan bagi setiap kita, para pemimpin maupun juga para orang awam, bahwasanya di tengah tugas tanggung jawab kita di hadapan Tuhan pun seringkali iblis bisa menjatuhkan kita secara telak. Banyak orang kemudian bertanya-tanya, apa dosa Musa dan Harun sebenarnya sehingga Tuhan bahkan sampai menghukum mereka sedemikian hebatnya? Ketika kita melihat bagian ini, maka firman Tuhan dengan jelas mengatakan di ayat yang ke-12, "Kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku." Bagaimana Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan? Mari kita perhatikan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada bukit batu itu di depan mata jemaah Israel, maka air akan keluar dan memberi mereka minum." Tetapi yang dilakukan Musa berbeda dengan itu. Ketika jemaah itu sudah berkumpul di depan bukit batu, dikatakan, Musa berkata-kata kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Perhatikan kata kerja yang dipakai. Apakah kami, Musa dan Harun, harus mengeluarkan air bagimu? Musa mengambil sebuah kredit yang seharusnya hanya untuk Tuhan. Bukankah Tuhan yang mengeluarkan air supaya mereka bisa minum? Tetapi untuk meneguhkan posisinya di dalam sebuah amarah dan emosinya kepada bangsa itu, Musa justru mengambil kredit itu untuk dirinya sendiri dan Harun. Apakah kami, orang yang kepadanya kamu memberontak ini, harus mengeluarkan air bagimu? Musa mengambil kredit itu untuk dirinya sendiri. Dan di tengah emosi amarahnya, maka banyak orang melihat ketika dia datang kepada bukit batu itu dan dia memukulkan tongkatnya, suatu hal yang tidak pernah Tuhan perintahkan, bahkan 2 kali, menjadi sebuah ekspresi kemarahan Musa kepada bangsa itu. Suatu hal yang sekali lagi Tuhan tidak perintahkan dan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Karena Tuhan hanya berfirman, "Katakan kepada bukit batu itu." Saudaraku, seorang mengatakan demikian, amarah adalah sebuah bentuk ekspresi dari cinta kita. Kita marah ketika apa yang kita cintai terancam. Kita marah ketika misalnya harga diri kita terancam. Kita marah ketika posisi kita yang seharusnya dihormati orang terancam. Musa marah ketika posisinya sebagai seorang pemimpin terancam. Ketika harga dirinya kemudian mulai dipertaruhkan di sana sebagai seorang pemimpin. Bangsa itu memberontak, bangsa itu melawan dia, dan dia marah di sana, dan kemudian amarah itu membawa dia kepada sebuah dosa. Maka apa
Apa yang menjadi berbahaya dari amarah? Bukan hanya kata-kata kita bisa mencederai orang lain, tetapi kenapa kita marah sebenarnya? Apa yang membuat kita marah? Apakah kita marah karena berhala dalam hati kita yang merasa terancam? Karena kita memberhalakan posisi kita, harga diri kita. Kenapa kita marah ketika kita merasa kenyamanan kita terancam? Kita marah ketika merasa posisi kita terancam. Dan itulah yang kita pegang erat selama ini. Dan ketika itu terancam, maka kita berespon dengan amarah. Perhatikan kembali kenapa kita marah. Apakah yang kita pertahankan itu menjadi berhala hati kita? Yang akhirnya kita ekspresikan rasa cinta kita kepada berhala itu dengan amarah, yang bahkan membawa kita kepada sebuah kejatuhan dan dosa. Musa jatuh dalam bagian ini. Musa tidak menghormati Tuhan. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia diliputi dengan emosi dan amarah karena harga diri posisinya yang terancam. Dan bahkan dia mengambil kredit untuk Tuhan bagi dirinya sendiri. Apakah kami harus mengeluarkan bagimu air? Satu kejatuhan yang sangat mengerikan dan jadi peringatan bagi kita sekalian. Tetapi kita melihat di tengah pemberontakan umat, di tengah kejatuhan Musa, Allah tetap mengalirkan anugerahnya dengan luar biasa. Ketika Musa pun memukul bukit batu ini dengan emosinya, yang di sana tidak menghormati Tuhan, kita tetap melihat air keluar dari batu itu dengan begitu banyaknya sehingga mereka dapat minum, umat itu dan ternaknya. Dan menariknya, 1 Korintus 10 ayat yang keempat, Paulus mengatakan demikian. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum minuman dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ketika Paulus mereview kembali kisah ini, dia mengatakan bagi kita, ingatlah bahwasanya kita pun juga minum dari batu karang itu yang adalah Kristus. Kristus adalah sang batu karang yang telah dipukul di atas bukit Golgota. Kristus adalah batu karang yang dipukul di atas kayu salib, yang mengalirkan air hidup bagi kita, yang membuat kita tidak lagi haus secara rohani. Kita dipuaskan, dahaga jiwa kita dipuaskan ketika sang batu karang yang teguh itu, Kristus, dipukul satu kali untuk selamanya di atas kayu salib. Bukankah kita juga sama memberontaknya dengan umat Israel? Bukankah kita juga sering jatuh sama seperti Musa? Tetapi anugerah itu tetap mengalir buat kita. Di tengah segala pemberontakan dan kejatuhan kita, Allah tetap mengalirkan anugerahnya berkelimpahan buat kita. Ketika sang batu karang itu dipukul di atas kayu salib untuk mengalirkan air hidup yang menyegarkan kita, yang memuaskan dahaga jiwa kita. Itulah kasih karunia Tuhan. Itulah anugerah Tuhan di tengah pemberontakan kita. Itulah Injil buat kita. Dan bila ketika kita membaca kisah Musa dan kita merefleksikan apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib, kita pun juga memposisikan diri kita sebagai seorang pemberontak, seorang yang jatuh, seorang yang butuh kasih karunia. Dan di sana kita melihat anugerah Tuhan terpancar luar biasa. Kristus mati satu kali untuk selamanya sebagai batu karang yang teguh, yang kemudian mengalirkan air hidup bagi setiap kita. Soli Deo Gloria, Tuhan memberkati kita senantiasa.